Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana akan mendemonstrasikan tugas besar mengenai program penjualan tiket bus. Langsung saja, di sini ada saya, Asma Afa dengan NIM 200555119 Bersama dengan saya, Andrew Fritz Efron Ambesa dengan NIM 20055511015. Baik, langsung saya lanjutkan saja pada bagian dari program ini. Yang pertama yaitu ada input STGOH yang berfungsi sebagai standar input output yang memiliki ekstensi H. Kemudian ada input STDLK untuk di program ini saya gunakan untuk mencantumkan sistem CLS ini supaya tidak warning. Kemudian terdapat deklarasi fungsi seperti yang ada di sini, itu ada nama fungsi Badung Bali dengan parameter tujuan, ada nama fungsi Bali Buleleng Gianyar dengan nama parameter yang sama. Kemudian ada nama fungsi perjalanan error dengan nama parameter error, kemudian menunggu Badung Bali error, dan seterusnya. Nah, fungsi-fungsi ini digunakan untuk apa? Nanti akan saya jelaskan di bagian selanjutnya. Kemudian langsung saja di menu yang pertama itu ada program. Saya beri di sini berupa komentar program utama, di mana program ini nantinya yang akan pertama kali dieksekusi oleh program itu, yaitu perintahnya adalah inline dalam kurung awal, dan yang pertama disertai dengan nama variabel yang akan tercantum pada bagian fungsi ini. Yang pertama, di sini ada berupa tampilan selamat datang di Bali Bus Sejahtera, di mana tulisan ini nantinya akan terlihat di output program. Kemudian di sini user diminta memasukkan pilihan mana yang akan diinputkan, yaitu ada menu 1 Badung Bali dengan harga per rutenya 150.000, menu 2 yaitu dengan rute perjalanan Bali Buleleng dengan rute perjalanan 250.000, kemudian ada menu yang ketiga Buleleng Gianyar dengan harga per rutenya 350.000, dan yang terakhir di sini adalah menu keempat yaitu untuk program, di mana ketika user menginputkan angka 4, nanti program akan keluar atau program akan selesai. Di sini perintahnya supaya user bisa menginputkan angka yang diinginkan menggunakan perintah scanf. Kemudian ada perintah persedi ini digunakan untuk menampilkan hasil output dari nilai yang user inputkan. Nah, nilai yang diinputkan itu akan tersimpan pada variabel perjalanan. Setelah itu di sini sistem CLS yang artinya sistem clear screen untuk menghapus tampilan atau hasil output dari selamat datang di Bali Bus Sejahtera ini. Jadi nanti ketika user telah menginputkan angka, yang ini akan selesai atau dibersihkan oleh dengan menggunakan perintah sistem CLS ini. Kemudian lanjut ke bagian percabangan berupa if else. Di sini menu yang pertama itu kan adalah Badung Bali. Jadi ketika user menginputkan angka 1 dan ditampung pada variabel menu perjalanan, program akan mengeksekusi nama fungsi dari Badung Bali dengan parameter tujuan. Kemudian ketika nilai 1 ini bernilai salah, maka akan dilanjutkan dengan yang kedua yaitu else if berupa pilihannya yang kedua yang ditampung pada variabel perjalanan. Kemudian program akan mengeksekusi fungsi dari Bali Buleleng dengan parameter tujuan. Kemudian dilanjutkan kalau tidak bernilai 1 dan 2, maka program akan mengeksekusi menu perjalanan dengan nilai 3, yaitu ketika user menginputkan angka 3, si program ini akan mengeksekusi fungsi dari Buleleng Gianyar dengan nama parameter tujuan. Kemudian yang terakhir ini ada menu perjalanan, di mana nomor 4 ini merupakan tutup program. Tutup program ini yang artinya ketika user menginputkan angka 4, program ini akan selesai dengan sendirinya dengan menggunakan perintah lingkup 0 ini untuk mengembalikan nilai integer yang tadi telah diinputkan ini di sini bagian persen ini akan direktur di bagian sini. Kemudian sama juga ketika
program tidak menyebutkan angka 1, 2, 3, dan 4, itu artinya kita menggunakan else selain 1, 2, 3, 4 itu ya. Kemudian program ini akan mengeksekusi penuh perjalanan error dengan parameter error. Kemudian ada return juga untuk mengembalikan nilai dari hasil yang telah diinputkan tadi yang berupa tipe data integer. Kemudian apa sebenarnya isi dari 5 bagian ini nanti akan dijelaskan pada program yang ada di bawahnya. Seperti ini, kita lanjut ke bagian memanggil fungsi. Tadi itu kan di bagian sini itu terdapat fungsi ketika user menginputkan angka 1, program akan mengeksekusi fungsi Badung Bangli dengan parameter tujuan. Nah, isi dari Badung Bangli dengan parameter tujuan ini yang merupakan tipe datanya integer, itu di sini berisi pilihan jenis bus yang tersedia. Jadi ketika user menginputkan pilihan perjalanannya, itu akan dilanjutkan dengan mengeksekusi pilihan bus. Nah, di mana pilihan bus ini ada bus rencana, bus pahlawan, bus balik kilat, dan menu yang terakhir itu ada kembali ke menu perjalanan. Ini. Nah, apa aja yang tertera pada bagian fungsi ini? Yaitu yang pertama ada konstanta dengan menggunakan perintah define rute dengan nilai 150.000, kemudian define bus rencana 10.000, dan seterusnya. Ini yang merupakan bagian dari penamaan konstanta. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi variabel. Di sini saya menggunakan variabel seperti di layar ini, ada integer, ada variabel dengan nama jumlah tiket, pesan tiket, tambah tiket, total harga, nama, nomor HP, menu bus, tambahan fasilitas, dan error. Nah, apa aja fungsi dari variabel ini nanti akan saya jelaskan di script berikutnya. Kemudian di sini menu yang seperti ini atau perintah seperti ini kan nanti akan ditampilkan pada output program. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan pilihan Anda. Kemudian program inputan dari user itu akan dimasukkan ke dalam variabel menu ini dengan menggunakan perintah scanf %d dan disimpan pada variabel menu ini menggunakan pointer. Kemudian ketika user sudah menginputkan antara pilihan 1, 2, 3, 4 atau lainnya, program akan mengeksekusi. Di sini kita bisa lihat bahwa menu yang pertama itu ada bus rencana. Jadi ketika user menginputkan angka 1, perintahnya dalam program ini adalah if dalam kurung menu bus sama dengan 1, artinya jika menu bus itu bernilai 1, program akan mengeksekusi bagian keseluruhan dari if ini. Ini yang akan dieksekusi oleh program. Di antaranya yaitu di sini ada terdapat perintah tambah tiket sama dengan y. Itu artinya apa? Di sini saya menggunakan perulangan while. Jadi ketika user itu pertama-tama itu kan ada perintah while ini ya. Perintah while ini digunakan ketika di sini ada perintah printf, user memasukkan jumlah tiket, kemudian yang akan masukkan jumlah tiket ini akan disimpan pada variabel pesan tiket dengan menggunakan perintah scanf %d dan ditampung pada variabel pesan tiket. Kemudian ada jumlah tiket, ada rumus jumlah tiket ditambah sama dengan pesan tiket. Artinya apa? Di sini artinya bahwa pesan tiket yang user inputkan itu, misalnya user menginputkan 2, maka di jumlah tiket nilainya akan 2. Kemudian di sini ada percabangan lagi berupa if jika jumlah tiket lebih dari 10, artinya itu apa? Jadi ketika user menginputkan jumlah tiketnya, pesan tiketnya itu lebih dari 10, maka program ini akan mengurangi jumlah tiket tersebut. Jadi ketika user menginputkan 2, kemudian ditanya di bagian sini else if
jumlah tiket kurang dari 10 ditanya apakah ada yang ingin menambah tiket. Kemudian ketika ingin menambahkan tiket akan diarahkan pada perulangan while ini. Klik iya, klik Y jika iya, dan klik T jika tidak. Kemudian ketika user menginputkan Y atau ingin menambah tiket akan diarahkan pada while. While ini berisi fungsi bahwa tambah tiket sama dengan Y or, nah garis ini namanya or, kemudian dimasuk atau Y kecil Y besar dan jumlah tiket kurang dari 10, maka program akan terus mengulanginya sampai dengan jumlah tiket bernilai lebih dari 10. Nah, ketika user sudah menginputkan jumlah tiket lebih dari 10, maka program tidak akan meresponnya ya. Jadi yang muncul itu hanyalah perintah seperti ini. Anda telah melewati batas pemesanan tiket bus. Ketika user menginputkan lebih dari 10, akan muncul perintah seperti ini, tapi jika tidak, program akan diarahkan pada mengisi identitas. Mengisi identitas ini berupa masukkan nama Anda dan masukkan nomor HP. Kemudian berisi operasi penjumlahan yaitu total harga dan juga tambahan fasilitas. Kan tadi itu berupa yang pilihan Y. Kalau misalnya tidak, akan dilanjutkan ke mengisi identitas ini. Nah, ketika program ini sudah diinputkan dengan nilai yang sesuai oleh user, yaitu kurang dari 10, kemudian program akan mencetak nilai atau rekapan dari data-data yang telah diinput tadi, yaitu berupa nama pemesan, kemudian ada nomor HP, jumlah tiket, total harga, dan juga total harga dengan tambahan fasilitas. Tambahan fasilitas ini menggunakan variabel yang telah ditentukan tadi, yaitu nama pemesan akan ditampung pada variabel nama, kemudian memasukkan nomor HP ini akan ditampung pada nomor HP, kemudian ada jumlah tiket akan ditampung pada variabel jumlah tiket, dan total harga akan ditampung pada variabel total harga, kemudian total harga dengan tambahan fasilitas itu nilainya akan dimasukkan pada variabel tambahan fasilitas. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu bus 2 seperti ini. Sama seperti di atasnya tadi, yang berbeda di sini hanyalah tentang operasi penjumlahan, di mana operasi penjumlahannya itu tambahan fasilitas dan total harga dan juga fasilitas yang ada itu berbeda. Karena di menu yang tadi itu kan rumusnya di sini tambahan fasilitasnya itu adalah total harga ditambah dengan harga bus rencana, yaitu dengan nilai 10.000. Kemudian pada pilihan yang kedua itu berbeda di bagian tambahan fasilitas ini. Jadi total harga ditambah bus pahlawan yang nilainya tadi adalah 20.000. Begitu sampai menu yang ketiga juga seperti itu, sama seperti ini. Kemudian menu yang keempat yaitu ketika user menginputkan angka 4, yaitu akan diarahkan pada main. Apa itu main? Main itu adalah fungsi program yang akan pertama kali dieksekusi, yaitu bagian ini yang akan diulang ketika user itu menginputkan angka 4 di sini. Nah, sistem CLS ini apa, yaitu tadi sudah saya jelaskan untuk menghapus tampilan sebelumnya yang ada di program. Kemudian ada else, yaitu berisi memanggil fungsi rumus berkembali error. Itu artinya ketika program tidak menginputkan angka 1, 2, 3, dan 4, maka program akan mengeksekusi fungsi dari rumus berkembali error dengan parameter error, yaitu ada di bawahnya nanti yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada fungsi yang sama seperti di atas tadi, fungsi perjalanan dari Bangli Buleleng. Nah, di sini merupakan bagian dari pemanggilan fungsi tersebut.
Pemanggilan fungsi tersebut yaitu sama tadi terdapat konstanta, variabelnya apa, dan juga pilihan yang ada di dalam situ, yaitu pilihan busnya masih sama seperti menu yang pertama tadi. Kemudian hal itu akan sama seperti yang di atas tadi sampai dengan menu buleleng gianyar. Itu juga sama seperti di atasnya tadi. Nah, untuk bagian dari buleleng gianyar akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, dulu dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya untuk Saudari Hasna. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya akan saya ambil alih. Baiklah, dimulai dari line ke 553, ada integer buleleng gianyar dengan dia tipe data integer dan parameter tujuan. Lalu di bawahnya ada di line ke 555, hash define rute 3 dengan nilai 350.000. Lalu di line di bawahnya, line 556, hash define bus kencana dengan nilai 10.000. Lalu di bawahnya, hash define bus pahlawan dengan nilai 20.000. Lalu di bawahnya lagi, hash define bus Bali Kilat 50.000. Lalu di bawahnya, dimulai dari line ke 560, ada deklarasi variabel. Baiklah, berikut akan saya bacakan. Dari line 560, tipe data integer, jumlah tiket itu default dimulai dari 0. Lalu di bawahnya, tipe data integer dengan nama variabel pesan tiket. Di bawahnya, tipe data car dengan nama variabel tambah tiket. Lalu di bawahnya, tipe data integer total dengan nama variabel total harga. Lalu di bawahnya lagi, tepatnya di line 564, tipe data car nama 100. Lalu di bawahnya, tipe data car nama variabel nomor HP 18. Lalu di bawahnya, tipe data integer nama variabel menu bus. Lalu di bawahnya, tipe data integer dengan nama variabel tambahan fasilitas. Lalu di bawahnya, tidak lupa juga kita masukkan tipe data integer nama variabel error. Lalu di bawahnya, dimulai dari line 570 sampai di bawahnya itu, kami menggunakan fungsi output untuk menampilkan karakter yang telah kami ketikkan sebelumnya. Bisa diturunkan, Hasna? Baiklah, itu dimulai dari line ke 570 hingga ke line ke 583. Sepertinya sudah saya jelaskan tadi. Lalu di bawahnya kami ketikkan berikan keluaran, masukkan pilihan Anda. Itu adalah seperti yang di atasnya, yaitu merupakan output function untuk menampilkan input yang telah kami ketikkan. Lalu di bawahnya, tepatnya di line 585, kami menggunakan input function, yaitu scanf, dalam kurung, persen d, lalu koma, ampersand, menu bus. Lalu di bawahnya, kami tidak lupa juga untuk menggunakan struktur if, else, else if, dan else. Lalu di bawahnya, dimulai dari line ke 587, if menu bus sama dengan 1, artinya lalu tambah tiket sama dengan y. Lalu while ini fungsinya mirip dengan termasuk ke dalam bagian perulangan atau looping. Tambah tiket apabila tambah tiket sama dengan y atau tambah tiket sama dengan y kapital dan jumlah tiket kurang dari 10, berarti akan mengeluarkan output function, yaitu masukkan jumlah tiket. Lalu kami masukkan juga input function scanf, persen d, dan juga ampersand pesan tiket. Lalu pemrosesan jumlah tiket ditambah sama dengan pesan tiket. Lalu di bawahnya sistem CLS untuk membersihkan input yang telah si user masukkan. Lalu di bawahnya dimulai dari line 595, if jumlah tiket lebih dari 10, berarti jumlah tiket kurang sama dengan pesan tiket. Itu berfungsi agar supaya jumlah tiket yang melebihi dapat dikurangi. Lalu di bawahnya line 597 hingga line yang ke 607 itu adalah output function yang telah kami ketikkan. Di situ telah tertulis dengan jelas
Anda telah melewati batas pemesanan tiket bus. Maksimal pemesanan tiket adalah 10 tiket. Lalu jumlah tiket Anda sekarang titik 2% di. Apakah Anda ingin menambah tiket? Lalu di bawahnya itu di line 608 kami masukkan juga atau kami berikan juga input function scanf dalam kurung %s artinya %string lalu koma ampersand tambah tiket. Lalu tidak lupa juga kami selipkan semikolon. Lalu di bawahnya 610 else if jumlah tiket kurang dari 10. Lalu di bawahnya dimulai dari line 611 hingga yang ke 618 itu adalah output function. Mirip seperti yang di atasnya ya. Di situ ada langsung muncul tulisan jumlah tiket Anda sekarang dan juga apakah Anda ingin menambah tiket. Lalu di bawahnya 618, maksud saya 619 kami masukkan juga input function scanf %s alias %string lalu ampersand tambah tiket. Lalu di bawahnya 621 ada else tambah tiket sama dengan T alias tidak, maka akan muncul tampilan atau hasil keluaran dengan menggunakan output function, yaitu dimulai dari line 625 hingga 625, 626, 628 dan segitu. Dan juga kami tidak lupa juga untuk memasukkan input function, yaitu ada scanf sama dalam kurung persen lalu nama. Lalu di bawahnya ada scanf di line ke 629 ada %s alias string lalu koma ampersand nomor HP. Lalu di line 630 ada sistem CLS untuk membersihkan input yang telah user masukkan. Lalu di line 631 ada pemrosesan. Di situ pemrosesan adalah total harga sama dengan jumlah tiket dikali rute 3. Lalu di bawahnya ada pemrosesan lagi, tambahan fasilitas sama dengan total harga ditambah bus kencana. Lalu mulai dari line 634 hingga 650 ada hasil keluaran. Di situ kami menggunakan output function yaitu printf. Di situ sudah tertulis dengan jelas Anda memilih rute perjalanan Buleleng menuju Gianyar. Jenis bus kencana dengan fasilitas televisi, WC, AC dalam kurung plus Rp10.000 dengan rincian sebagai berikut, yaitu dimulai dari 639 nama pemesan %s nama nomor HP %s nomor HP jumlah tiket %d jumlah tiket total harga rupiah %d total harga dengan tambahan fasilitas rupiah %d tambahan fasilitas. Lalu di bawahnya tidak lupa juga kami masukkan keluaran atau hasil berupa terima kasih Anda telah membeli tiket bus di Bali Bus Sejahtera. Lalu kami masukkan di line 650 ada new line character yang termasuk ke dalam bagian escape sequence. Lalu di bawahnya di line 654 ada else if apabila kita memasukkan pilihan 2 pada menu bus, berarti ada juga tambah tiket sama dengan Y, berarti maka akan melakukan perulangan tambah tiket Y atau tambah tiket Y kapital dan jumlah tiket kurang dari 10. Printf masukkan jumlah tiket itu adalah output function. Lalu di bawahnya di line 658 ada input function berupa scanf %d ampersand pesan tiket. Lalu di bawahnya ada pemrosesan jumlah tiket plus sama dengan pesan tiket. Lalu di line 660 sistem CLS. Lalu di bawahnya di line ke 662 if jumlah tiket yang kita masukkan lebih dari 10, maka pemrosesan adalah jumlah tiket minus sama dengan pesan tiket supaya jumlah tiket yang melebihi dapat dikurangi. Printf lalu mulai dari line 664 hingga yang ke 674
itu adalah hasil keluaran yang telah kami buat. Di situ akan muncul output atau hasil keluaran Anda telah melewati batas pemesanan tiket bus. Maksimal pemesanan tiket adalah 10 tiket. Jumlah tiket Anda sekarang persen di jumlah tiket. Apakah Anda ingin menambah tiket? Nah, di situ ada tertulis klik Y. Y boleh berupa kapital atau huruf kecil jika kita ingin lanjut. Atau ketikkan T besar atau T kecil apabila kita tidak ingin lanjut. Lalu masukkan pilihan Anda. Lalu di bawahnya ada input function. Di line 675, scan F, persen string, ampersand, tambah tiket. Lalu di bawahnya 677. Di line 677, apabila jumlah tiket yang kita masukkan kurang dari sama dengan 10, berarti akan muncul tampilan pada mulai dari line ke 678 hingga ke 685. Jumlah tiket Anda sekarang, titik 2, persen di jumlah tiket. Apakah Anda ingin menambah tiket? Kita akan apabila kita masukkan atau input karakter Y, itu artinya kita akan melanjutkan. Sedangkan apabila jika kita memasukkan karakter T, berarti kita tidak akan melanjutkan. Lalu masukkan pilihan Anda, di bawah ada scan F, persen string, tambah tiket. Lalu di bawahnya ada else, tepatnya pada line ke 688, else tambah tiket sama dengan T, alias tidak, alias apabila kita tidak ingin menambah tiket yang kita inginkan lagi, maka akan muncul output keluaran berupa printf, mulai dari line 692, 693, 695 akan muncul tampilan sebagaimana ada di layar, yaitu silakan isi identitasmu di bawah ini. Printf masukkan nama, lalu di line 694 ada input function, scanf, nama, di line 695, printf masukkan nomor HP, di line 696, scanf, persen string, persen nomor HP, di bawahnya 697 ada sistem CLS, lalu di bawahnya 698 ada pemrosesan, total harga sama dengan jumlah tiket dikali rute 3. Lalu di bawahnya 699 ada pemrosesan, tambahan fasilitas sama dengan total harga ditambah bus pahlawan. Lalu mulai dari line 701 hingga 717 kami telah memasukkan output function berupa tampilan sebagaimana ada di layar, yaitu Anda memilih rute perjalanan Buleleng hingga terima kasih Anda telah membeli tiket bus di Bali Bus Sejahtera. Lalu tidak lupa juga di line 717 kami juga memasukkan new line character. Lalu di bawahnya di line 721 else if apabila menu bus yang kita masukkan sama dengan 3, berarti tambah tiket sama dengan Y. Ini sama juga seperti yang di atasnya tadi, apabila kita memasukkan menu bus 1 atau 2. Nah, demikian juga yang ada di atau tepat yang berada di line 721 ini seperti yang di atasnya. Lalu saya lanjutkan saja ke line 729, if jumlah tiket lebih dari 10, berarti akan muncul akan melalui proses jumlah tiket main sama dengan pesan tiket, agar jumlah tiket yang melebihi dapat dikurangi. Lalu akan muncul mulai dari line 731 hingga 741, sebagaimana yang ada di layar, Anda telah melewati batas pemesanan tiket bus, hingga klik Y jika iya, klik T jika tidak. Lalu di line 742 ada input function. Dan input function yang kami gunakan seperti yang di atasnya sebelumnya, yaitu scanf, persen string, ampersand tambah tiket. Lalu di bawahnya di line 744 else if apabila jumlah tiket yang kita masukkan kurang dari sama dengan 10, berarti akan muncul output function berupa jumlah tiket Anda sekarang hingga masukkan pilihan Anda, mulai dari line 745 hingga 752. Lalu di line 753 ada input function, scanf, persen string, persen tambah tiket. Lalu di bawahnya di line 755 else tambah tiket sama dengan T, alias
Apabila kita tidak ingin menambahkan tiket tambahan lagi, maka akan muncul keluaran berupa silakan isi identitasmu di bawah ini. Lalu masukkan nama, masukkan nomor HP, sistem CLS. Di line 760, di line 761 ada input function, di line 763 ada input function scanf, lalu di line 765 ada pemrosesan. Pemrosesan sama dengan adalah total harga sama dengan jumlah tiket dikali rute 3. Lalu di bawahnya juga ada pemrosesan lagi, yaitu tambahan fasilitas sama dengan total harga ditambah bus balik kilat. Lalu dimulai dari line 768 hingga 784 akan muncul output atau keluaran berupa Anda memilih rute perjalanan Buleleng Gianyar hingga terima kasih Anda telah memilih tiket bus di Bali Bus Sejahtera. Lalu di bawahnya ada else if menu bus sama dengan 4, berarti sistem CLS function main buka kurung tutup kurung semikolon. Lalu ada else menu bus Badung Bali error. Lalu di line 763 ada pengembalian nilai atau return 0. Lalu di line ke 798 ada fungsi integer menu perjalanan error, integer error. Apabila kita salah memasukkan input atau memasukkan input yang tidak sesuai, maka akan muncul program error karena tidak sesuai dengan pilihan mulai dari line ke 800 hingga yang ke 803. Program error karena tidak sesuai dengan pilihan. Di line 801, 1 untuk kembali ke menu perjalanan. Di line 802 untuk menutup program. Lalu di line 803 akan muncul keluaran berupa tampilan string, masukkan pilihan Anda. Lalu di line ke 804 ada input function %d ampersand error. Lalu di line ke 806 if error sama dengan bernilai 1 berarti sistem CLS main. Lalu di line 810 if error sama dengan 2 berarti return 0, mengembalikan nilai 0. Lalu di line 813 else menu perjalanan error, dan di line 816 return 0 semikolon. Lalu di bawahnya lagi ada integer menu bus Badung Bali error, integer error. Ini kurang lebih sama seperti yang di atasnya, seperti di atasnya ini tadi. Jadi bisa turun saja langsung. Bisa diturunkan Asna. Return 0 itu sama di atas. Oh ya, ini juga sama dari line ke 850. Ini seperti yang di atasnya, yaitu mengandung parameter error. Dan bisa kita bawa juga langsung untuk mempersingkat waktu. Lalu ini juga sama di line 879, kurang lebih sama seperti yang di atas, mengandung tipe data integer dengan mengandung parameter error. Lanjut saja kita ke bawah. Baiklah, sudah selesai ya. Baiklah, jadi total sepanjang line source code dalam program tugas besar kami yang berjudul penjualan tiket bus ini adalah kurang lebih menggunakan sebanyak 905 baris. Baiklah, untuk sesi berikutnya, sesi pengujian akan dilanjutkan oleh saudari Hasna. Baik, karena sudah dijelaskan oleh teman saya Andrew, akan dilakukan pengujian terhadap program ini. Sudah berjalan dengan baik atau belum? Jadi akan saya coba running programnya. Nah, di sini terdapat menu yang utama, yaitu bagian dari fungsi inMind tadi, yaitu di mana fungsi inMind itu adalah fungsi utama yang dieksekusi oleh program. Di sini saya coba memilih menu pertama, yaitu dengan rute perjalanan Badung Bali dengan harga per rutenya 150.000. Nah, ketika saya menginputkan angka 1 tadi, itu kan program yang menu di atasnya sudah langsung terhapus. Itu karena program menggunakan fungsi sistem
CLS atau clear screen. Kemudian program ketika saya menginputkan rute perjalanan bus yang pertama yaitu bus kencana. Nah, ketika saya telah menginputkan bus yang diinginkan, maka selanjutnya program akan meminta user memasukkan jumlah tiket yang diinginkan. Yaitu saya di sini klik saya memilih 2 jumlah tiket. Nah, ketika user sudah menginputkan jumlah tiket yang diinginkan, kemudian program akan bertanya apakah Anda ingin menambah tiket. Kalau misalnya iya, user bisa mengetikkan Y kecil atau Y besar karena tadi di perintah while sudah di setting. Jadi ketika user menginputkan Y kecil atau Y besar itu tidak masalah. Jadi di sini saya ingin menambah tiket, yaitu klik Y, kemudian masukkan jumlah tiket. Si program ini akan terus mengulangi sampai dengan user menginputkan lebih dari 10. Karena di sini 2, coba saya ingin menginputkan 10. Masukkan jumlah tiket 10. Nah, 2 ditambah dengan 10, tadi kan totalnya adalah 12. Maka di sini program akan mengeksekusi perintah yang else if, yaitu ketika jumlah tiket melebihi dari kapasitas, yaitu di sini terdapat tulisan yaitu Anda telah melewati batas pemesanan tiket bus dan berisi penjelasan bahwa tiket bus itu maksimal adalah 10 tiket. Dari pesan seperti ini, user akan mengetahui bahwa program ini tidak bisa memesan tiket lebih dari 10. Maka dari itu saya coba lagi klik Y untuk menambah tiket, tapi dengan jumlah yang kurang dari 10, yaitu saya di sini input 2. Nah, sekarang di sini jumlah tiket Anda itu totalnya jumlah tiket yang telah diinputkan tadi kan ada 2, kemudian saya inputkan lagi 2, dan totalnya di sini adalah menjadi 4. Nah, program ini akan terus mengulang-ulang sampai kondisinya kurang dari 10. Kemudian saya klik T, artinya tidak. Nah, ketika user menginputkan tidak, maka program ini akan meminta user menginputkan identitasnya, yaitu berupa nama yang tadi disimpan dalam variabel nama. Kemudian ada nomor HP. Nah, ketika telah selesai menginputkan identitas berupa nama pemesan dan juga nomor HP, maka tampilannya akan seperti ini. Program akan merekapnya tadi itu berupa nama pemesan, nomor HP, jumlah tiket, dan juga total harga beserta atau total keseluruhannya. Nah, total 610.000 ini didapat dari mana? Yaitu penjumlahan antara 60.000 ini harga per rutenya dari Badung Bangli dan ditambah dengan harga fasilitas yang digunakan dalam bis itu. Yaitu saya berikan jumlah fasilitasnya itu 10.000. Jadi 10.000 ditambah dengan 600.000. Jadinya 610.000. Kemudian program akan selesai. Nah, itu untuk kondisi yang pertama. Coba saya akan running untuk menu keempat ini. Karena menu 1, 2, dan 3 itu sama, coba saya akan memasukkan kondisi yang keempat, yaitu memilih yang keempat. Yaitu program akan selesai atau keluar sendirinya, seperti ini tampilannya. Kemudian ketika saya coba running lagi dengan menginputkan angka selain 1, 2, 3, dan 4, di sini saya inputkan angka 8. Di sini berisi perintah tadi ini merupakan fungsi yang bagian yang dieksekusi dari program tadi, yaitu di nama fungsi menu perjalanan error.
dengan menggunakan parameter integer error. Nah, di sini ada pilihan, pilih satu untuk kembali ke menu perjalanan dan menu dua untuk menutup program. Saya coba pilih satu. Seperti ini jadinya akan kembali ke menu perjalanan ini. Kemudian coba saya lanjutkan lagi ke menu yang error tadi untuk mencoba pilihan yang kedua, yaitu untuk menutup program. Coba saya inputkan 2 di sini. Hasil outputnya adalah seperti ini. Program akan selesai atau berhenti. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.